Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Robensa Admin Perry di channel Mr. Admin Perry. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas ataupun ngobrolin tentang pegawai negeri sipil ya. Saya sendiri sebagai pegawai negeri sipil yang sudah lebih kurang 6 tahun mengabdi pada negara menjadi pegawai negeri sipil. Cukup masih tergolong baru ya. Saya menjadi pegawai negeri sipil. Saya ingin bercerita saja lika-liku jadi PNS itu seperti apa ya. Banyak sekali orang yang bilang kalau jadi PNS itu sudah aman, sudah terjamin hidupannya, sudah enak lah orang bilang ya. Tapi menurut saya tidak juga ya. Itu tergantung, itu eh, hanya anggapan saja ya. Bukan bukan berarti saya tidak bersyukur ya. Saya akan jelaskan fakta yang sesungguhnya PNS itu seperti apa ya. Orang tentang PNS itu hidupnya mewah, orang kaya, tidak juga ya. Bahkan itu menurut saya pernyataan yang fitnah menurut saya ya. Karena kenyataannya tidak seperti itu. Kalaupun misalnya nih ya, PNS itu punya rumah, punya mobil, punya punya tanah dan sebagainya ya. Kita lihat saja dari gaji ya. Dari gaji saja kita lihat golongan tertinggi PNS itu sekitar 5 jutaan ya per bulan. Itu golongan tertinggi ya. Jadi seorang yang bekerja menjadi pegawai negeri sipil baru bisa mencapai golongan tertinggi itu setelah bekerja berpuluh-puluh tahun ya, 20 tahun ke atas. Artinya tua-tua lah, udah tua-tua, udah kerja 20 tahun, 30 tahun ya. Ya. Udah hampir-hampir pensiun ya, baru dapat gaji 5 juta, dan gaji 5 juta itu secara matematis ya tidak mungkin bisa beli mobil mewah atau beli bangun rumah ya. Itu sungguh mustahil ya. Eh, Seorang PNS bisa seperti itu ya. Tapi kok mereka bisa? Ya mereka ini saya seperti yang video saya sebelumnya ya, mereka menggadaikan SK-nya digadaikan ke bank untuk pinjam uang. Ada yang beli mobil, ada yang eh, bangun rumah dan sebagainya ya. Itu pinjam pinjam bank ya. Kalau nggak pinjam bank ya nggak dapat, seperti saya nggak pinjam bank ya mobil nggak ada. Tapi tidak masalah ya, yang penting hati tenang, tanpa tanpa hutang dari bank ya, karena kita ngutang itu apa namanya, pikiran tidak tenang, hati tidak tenang ya, gaji tinggal sedikit harus berpikir lagi cari penghasilan yang lain ya. Bahkan banyak sekali orang-orang yang eh, mencari cara yang tidak benar untuk menutupi kebutuhan karena uangnya sudah dipinjam bank ya. Jadi realitanya ya PNS itu ya menang ini aja, seragam aja. Nah, seragam ini kan terlihat rapi, terlihat bagus dilihat orang pegawai pemerintah ya, pelayan masyarakat ya, terlihat bagus lah ya kan dilihat. Tetapi kan dari segi gaji ya tidak bisa gitu juga ya. Artinya eh, masih tinggian apa ya, karyawan swasta yang perusahaannya bonafit, ataupun para pengusaha, bahkan pengusaha-pengusaha kecil menengah UKM pun gajinya lebih tinggi daripada PNS ya. Toko-toko baju bisa dapat profit 10 juta 15 juta per bulan, sedangkan PNS ya itu saya bilang tadi paling tinggi saja 5 juta. Saya saja 2 juta 900 sampai 3 juta gaji saya per bulan ya. Ya cukup-cukup makan aja gitu kan. Tapi bersyukur saja ya, alhamdulillah ada pekerjaan, bisa mencukupi kebutuhan keluarga, ya itu sudah suatu yang patut disyukuri ya, karena apapun rezeki yang dikasih Allah itu syukuri saja ya. Ya gitu. Dan saya cukup ini ya, menyayangkan jika ada PNS yang apa namanya berperilaku yang seperti berhidup-hidup mewah ya. Kita kan, kita ini sebagai abdi negara ya, cukup apa namanya, gaji kita kemudian pendapatan kita itu sudah bisa diukur ya. Jadi kalau kita punya sesuatu yang wah itu, jadi orang akan curiga ya, orang curiga ini dari mana, karena gaji PNS itu kan bisa dilihat oleh siapapun ya, dimanapun di internet pun ada, ketik saja gaji PNS ya keluar pergolongan itu berapa, jadi seorang dapat berapa ya. Jadi
berilah yang sesuai kemampuan ya, tidak usah mencari sana sini, mencari sasaran yang tidak jelas asal usulnya ataupun penyimpang ya, tidak usahlah seperti itu ya. Hidup sederhana saja sebagai abdi negara ya. Kalaupun punya bisnis ya boleh-boleh saja ya, punya bisnis ya, bahkan itu bagus ya, PNS itu harus punya bisnis ya, karena seperti yang saya bilang tadi, gaji tidak cukup ya, artinya harus punya bisnis, tapi bisnisnya jangan dikerjain pas ini ya, pas jam dinas ataupun bolos jam dinas karena bisnis. Nggak boleh juga ya, bisnis setelah jam dinas kita bisnis, kemudian libur bisnis ya. Bisnis yang cocok ya freelance cocok, dan apa saja ya, yang penting jangan gunakan waktu dinas untuk berbisnis ya. Itu saja ya. Oke teman-teman, itu saja kehidupan cerita tentang kehidupan PNS ya. Ya sederhana saja lah, yang penting bersyukur, yang penting ada yang rezeki untuk ngasih nafkah keluarga, alhamdulillah. Dan punya bisnis kecil-kecilan ya alhamdulillah, bisa menambah-nambah biaya keluarga. Syukur-syukur bisnisnya maju dan bisa menghindari kita dari hal-hal yang tidak bagus di dunia pemerintahan ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, dukung terus channel ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.